Nah itu paling tidak 3 firqah, yang keempat Murji'ah, semuanya berhadapan dengan para sahabat, khususnya 3 firqah tadi. Muncul, dan itu adalah ru'usul bid'ah, ketua-ketuanya bid'ah. Khawarij, Rafidah, Qadariyah, kemudian Murji'ah. Ya? Nah itu. Dan para sahabat menentangnya, menolaknya, membantahnya. Menunjukkan bahwa manhaj para sahabat benar-benar pemisah mana jalan yang sunnah, mana jalan yang bid'ah. Sehingga ulama membuat kaidah law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau perbuatan itu baik, pasti para sahabat telah mendahului kita mengamalkan perbuatan itu atau meyakini perbuatan itu. Kalau perbuatan dan keyakinan itu baik, tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat. Manhaj para sahabat pemisah antara sunnah dengan bid'ah. yakni manhaj para sahabat menjadi inti atau garis pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Karena sebagian atau umumnya firqah-firqah yang keluar dari manhaj para sahabat itu berdalil dengan Alkitab dan Sunnah. Tetapi menurut penafsiran mereka, umumnya mereka berdalil dengan Al-Quran. Menurut tafsir mereka, yang berbeda dengan para sahabat. Contoh yang paling bagus dan jelas dan terang sehingga dapat kita memiliki hujjah yang kuat bahwa manhaj para sahabat itu hak dan manhaj para sahabat itu merupakan pemisah antara manhaj yang hak dengan manhaj yang batil, dan manhaj para sahabat itu pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Kejadian pada zaman para sahabat. Pada zaman para sahabat itu muncul beberapa firqah sesat, langsung berhadapan dengan para sahabat. Firqah pertama yang muncul Khawarij. Mereka bahkan mengkafirkan para sahabat yang hidup saat itu. Khawarij tidak mengkafirkan seluruh para sahabat, tidak. Tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta Utsman, tidak. Tetapi yang hidup ketika mereka muncul keluar pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib khususnya, radhiyallahu anhum jami'an. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dan seluruh para sahabat yang ada saat itu. Sekarang kita dihadapkan pada pilihan. Mana yang hak? Mana yang berada di atas kebenaran? Para sahabat kah? Atau Khawarij? Khawarij berdalil dengan ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana riwayat Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah untuk membantah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali mengatakan kalimatu haqqin urida biha al-batil. Itu kalimat yang hak. Ini yang kau ucapkan bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah, hak. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Tetapi pemahamanmu batil. Lihat, berhadapan langsung dengan para sahabat. Berarti Khawarij salah dalam menafsirkan Al-Quran, salah dalam memahami Al-Quran, salah dalam mempelajari Al-Quran, tersesat berbeda dengan para sahabat yang waktu itu diwakili oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu kalimat yang hak yang engkau ucapkan kepadaku, inil hukmu illa lillah, itu firman Allah, itu hakun. Tetapi yang engkau maui kebatilan. Apa maksud yang engkau maui? Pemahamanmu terhadap ayat itu batil.
Berarti tidak setiap orang yang membawa kalimat yang hak berada di atas kebenaran. Kalimatnya itu hak, ayat itu hak, hadis itu hak. Tetapi yang membawakannya belum tentu berada di atas kebenaran. Ketika ia menafsirkan ayat dan hadis itu salah. Nah, ini pemisah ya. Dipisahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya berada di atas sunnah. Saya berada di atas kebenaran. Kau berada di atas bid'ah dan kebatilan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib, salah satu perawi tentang hadis-hadis Khawarij, memeranginya ketika mereka tidak mau insaf, tidak mau sadar. Setelah diajak untuk rujuk, kemudian Ali mengirim utusan, yaitu Ibnu Abbas, untuk berdialog dengan mereka, berdebat. Sebagian rujuk, berapa ribu orang rujuk ketika Ibnu Abbas mendakwakan mereka dengan perdebatan kepada mereka. Selebihnya tidak mau. Ketika mereka tidak mau dan para sahabat sudah berusaha, maka mereka diperangi. Kenapa mereka diperangi? Karena mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mengangkat senjata. Dan Nabi SAW memerintahkan memerangi mereka. Dan mereka adalah orang-orang sufaha, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Nah, ketika seseorang dihadapkan pada pilihan berdasarkan penelitian ilmiah, mana yang berhak, mana yang berada di atas kebenaran, Khawarijkah yang membawakan ayat Al-Quran, atau para sahabat yang waktu itu diwakili langsung oleh Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan para sahabat pemisah antara sunnah dan bid'ah, pemisah antara manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Firqah kedua yang berbarengan dengan Khawarij munculnya adalah Rafidah. Kalau firqah pertama kemunculannya itu disebabkan kejahilan, tapi firqah yang kedua ini kemunculannya disebabkan kezindikan, kemunafikan. Karena dibuat oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam, lalu merusak Islam dari dalam. Dan mulai melemparkan berbagai macam ajaran bahwa sebenarnya yang berhak menjadi khalifah adalah ahli bait dan seterusnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu tidak berhak. Terus sampai kepada ketuhanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan berhadapan lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Kaum ini dan termaktub di kisahnya di banyak riwayat, di antaranya di Sahih Bukhari, dan saya juga membawakan riwayat di kitab Al-Masail jilid 13. Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Karena mereka bersikap al-ghulu, melampaui batas, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Marah Ali. Tapi mereka sebagaimana para sahabat, sabar dalam berdakwah itu dengan kesabaran yang tingkat tinggi. Ali dipertuhankan di hadapan dia langsung. Engkau adalah Rabb, engkau Tuhan. Diminta oleh Ali untuk tobat kembali. Enggak mau. Dikasih waktu 3 hari. Kalau tidak mau, saya gali parit ini. Dibakar, mereka dilemparkan ke dalam. Masih tidak mau. Tetap mengakui Ali Tuhan. Dilemparkanlah, dibakar hidup. Abdullah bin Sabah, pembuat agama ini, melarikan diri dari pedangnya Ali. Selamat dia. Lalu menyebarkan lagi fitnah di tempat yang lain. Ibnu Abbas sempat menegur Ali bin Abi Thalib. Ya, ini ada larangan Nabi SAW membakar orang. Kata Ali, bagus. Kalau kita begini gitu, bagus. Ya, ini Ali menerima nasihatnya. Bagus, bagus. Apa yang kau ucapkan bagus. Ya, benar. Benar, itu sabda Rasulullah. Ya, ini Ali tidak menentang sabda Rasulullah SAW. Entah kenapa Ali langsung membakar itu. Ya, mungkin ijtihad dia atau hadis itu belum sampai kepada Ali. Bakar hidup-hidup itu. Itu al-ghulu. Gulat.
Maka termaktub di kitab-kitab mereka berlebihan terhadap imam-imam mereka. Berlebihan kepada imam-imam mereka. Oh, imam-imam mereka itu tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Ini Allah. Hanya Allah yang tidak lalai dan tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Allah. Dan mereka mengatakan itu. Tertulis di sebagian kitab mereka. Tidak lupa. Dan imam-imam mereka, kedudukannya tidak bisa dicapai oleh seorang Rasul yang pernah diutus dan seorang Nabi dan malaikat muqarrab. Ya, begitu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih mengatakan, ini saya bawakan perkataannya, man adala an madhahibis sahabati wat tabi'in wat tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik kana mukhti'an fi dhalika bal mubtadi'an li'annahum kanu a'lamu bitafsirihi wa ma'anihi kama a'lamu bil haqqi alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu. Barang siapa yang berpaling dari mazhab di sini artinya manhaj sahabat dan tabi'in serta tafsir mereka, yakni ijma' mereka, bukan pendapat orang per orangnya, kepada yang menyelisihinya, yang menyalahinya, maka dia telah salah, bahkan sebagai ahli bid'ah mubtadi. Karena sesungguhnya mereka, para sahabat dan tabi'in, lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran dan maknanya, sebagaimana mereka lebih mengetahui kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa kebenaran itu. Kemudian muncul firqah yang ketiga, yaitu firqah qadariyah yang asli, yang tersebut dalam hadis Ibnu Umar yang menerima riwayat ini dari ayahnya. Ya, kemudian Ibnu Umar membawakan hadis tentang rukun Islam, rukun iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis Sahih Muslim. Ya. Datang dua orang tabi'in mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwa di sana ada sekelompok orang yang menuntut ilmu, membahas ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka menolak takdir, tidak ada takdir Allah. Yakni yang mereka tolak ilmu Allah. Allah tidak mengetahui sesuatu yang terjadi sampai sesuatu itu terjadi. Apa bedanya dengan manusia? Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka. Yang kata tabi'in diketuai oleh Ma'bad al-Juhani, namanya Ma'bad al-Juhani. Ini berbahayanya membuat kelompok-kelompok bahas agama, padahal bukan ahlinya. Munculnya kesesatan itu dari situ, diantaranya. Sehingga saya kasih arahan kepada pemuda-pemuda, duduk di majelis ahli ilmu, belajar. Kalau sudah selesai majelis, pulang ke rumah masing-masing. Jangan bikin kelompok-kelompok lagi, duduk-duduk. Nanti membahas, akhirnya ngelantur ke sana kemari. Atau bikin kelompok-kelompok lalu membahas, padahal bukan ahlinya. Dan ada kalanya yang dibahas itu berat sekali. Dan ada kalanya memasuki perkara-perkara yang bisa menimbulkan dia syubhat. Sebetulnya itu perkara hak. Tapi ilmunya belum sanggup. Sehingga ia mempertanyakan. Atau dia tanya kepada sebagian ahli ilmu. Ahli ilmu tidak memberikan jawaban. Atau jawaban, tetapi dia tidak paham. Makin masuk ke dalam syubhat itu. Itu berbahaya. Itu kelompok Ma'bad al-Juhani. Dalam hadis Sahih Muslim. Dua orang tabi'in mengabarkan kepada Ibnu Umar, ada kejadian seperti ini kelompok. Ini firqah. Kalau kedua firqah sebelumnya langsung berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang dari situ dengan tegas, terang dan nyata, tidak ada keraguan lagi bahwa manhaj para sahabat berada di atas kebenaran,
bahwa manhaj para sahabat pemisah antara manhaj yang hak dan manhaj yang batil, bahwa manhaj para sahabat pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Khawarij dan Rafidah. Yang satu Khawarij mengkafirkan Ali, yang satu Rafidah menuhankan Ali. Dua-duanya berlebihan. Sekarang muncul firqah ketiga, berhadapan dengan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan para sahabat yang hidup saat itu. Maka ketika diberitahukan bahwa orang-orang ini kelompok yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhani, sekarang itu banyak kelompok-kelompok gitu. Yang berbahayanya, mereka mengatasnamakan sunnah. Kaum Ruwaibidah ini. Dan dipanggil, diundang untuk ceramah ini. Itu Ma'bad al-Juhani. Tidak punya ilmu. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada dua orang tabi'in, sampaikan bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Begitu juga sahabat yang lainnya. Zahirnya para sahabat ini mengkafirkan kelompok Ma'bad al-Juhani karena menafikan ilmu Allah. Nah, kita lihat lagi dengan sejelas seterang-terangnya bahwa manhaj para sahabat berada di atas kebenaran, bahwa manhaj para sahabat pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Kemudian Ibnu Umar membawakan hadis yang ia dapat dari ayahnya Umar bin Khattab tentang malaikat Jibril yang datang menyerupai manusia dengan rambut hitam, pakaian yang putih, lalu duduk langsung ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersentuhan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia memegang paha Nabi dengan kedua tangannya dan bertanya, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Lalu dia katakan, sadaqta, benar engkau. Apa itu iman? Dijawab lagi. Apa itu ihsan? Dan seterusnya. Sampai di akhir hadis setelah selang 3 hari, baru Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, rawi hadis ini, tahukah engkau siapa yang datang? Ya, tidak tahu. Allah dan Rasulnya. Innahu Jibril. Ja'akum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kamu, mengajarkan agama kamu. Itu din. Itu Jibril yang datang yang mengajarkan kepada kamu agama. Dibawakan oleh Ibnu Umar. Salah satu dari rukun Islam, usul sittah adalah wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun yang keenam atau usul yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruknya. Karena kelompok ini meniadakan takdir Allah Jalla dzikruhu. Kita lihat lagi kebenaran para sahabat. Barangkali bisa dimasukkan firqah yang keempat, yaitu Murji'ah. Yang bertanya ada apa itu? Yang tidak memasukkan keimanan sebagai bagian dari amal atau perbuatan. Ya, saya singgung ini. Ada hadisnya di Sahih Bukhari. Ya. Nah itu paling tidak 3 firqah, yang keempat Murji'ah. Semuanya berhadapan dengan para sahabat, khususnya 3 firqah tadi. Muncul, dan itu adalah ru'usul bid'ah, ketua-ketuanya bid'ah. Khawarij, Rafidah, Qadariyah, kemudian Murji'ah. Ya? Nah itu. Dan para sahabat menentangnya, menolaknya, membantahnya. Menunjukkan bahwa manhaj para sahabat benar-benar pemisah mana jalan yang sunnah, mana jalan yang bid'ah.
Sehingga ulama membuat kaidah law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau perbuatan itu baik, pasti para sahabat telah mendahului kita mengamalkan perbuatan itu atau meyakini perbuatan itu. Kalau perbuatan dan keyakinan itu baik, tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat. Saya pernah membacakan keterangan Al-Hafidh Ibnu Katsir di majelis ini satu atau dua kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.